sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa kalian subscribe video ini karena subscribe itu gratis, gampang, tinggal kalian klik, gampang kan? Dan jangan lupa juga kalian nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian bakalan tahu update terbaru dari video saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bill Usmana. Saya Nadira Nasmi. Baru Yusuf Siregar Di acara Cooking with Ghost. Ya. Oke, pada malam hari ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial nih. Sepasang sejoli. Yang mana udah? Kalian udah berapa tahun nih? jalan 4. Jalan 4 tahun. 4. Iya. Lebih kali ya? Enggak jalan 4. Oh, jalan 4 ya. Oh, 4 tahun. Ya alhamdulillah langgeng ya. Alhamdulillah. Ya. Walaupun sering berantem ya, Bay. Oh iya kayaknya. Kurang akur ya. Iya. Tahu. Karena waktu itu gue bareng sama lu itu lu udah sama Baron kan? Udah sama Baron. Iya udah sama Baron. Ketemu Terus sama Baron. akhirnya lo syuting sama Baron. Nah iya. Ya kan? Gantian. Jadi habis dari Nadira ke Baron. Nah makanya thank you banget nih kalian udah mampir ke channel kita Cooking with Ghost. Dan gue palingan minta cerita horor kalian. Oke. Mungkin pernah dialamin di lokasi syuting kah? Pernah di jalan kah? Pernah di mana? Mungkin gue mulai dari Baron dulu kali. Baron. Pernah sih ya sayang ya kita ya. Oh, itu yang berdua ya? Balik syuting. Oh, iya. Jadi dari lokasi syuting jalan balik itu mobil kita bau nggak enak. Oh, oke. Tiba-tiba. Ya, tuh. Gue bilang ini dari mana sayang? Gue gini, ada perbedaan ciumnya ya. Gue nyiumnya bau amis. Baron tuh nyiumnya gini, ih kamu nginjek tai kucing gak sih? Kata dia gitu. Jadi yang gue cium amis, yang dicium sama Baron nih Wangi. enggak wangi, tai kucing. Gak enak. Oke. Terus dia nuduh gue gitu, kamu nginjek ya? Apaan sih? Nggak, sampai akhirnya kita berhenti di pinggir tol untuk ngecek. Oh, berhenti. Oke. Terus cari sumbernya ketemu. Enggak, udah sampai lu nginjek kali, sampai berantem dulu juga tuh, Bay. Lu nginjek kali, enggak, coba lihat sendal kamu tuh, sepatu kamu kali, gue juga bilang gitu kan. Pas lihat enggak ada, apaan sih gitu kan, enggak ada, emang enggak ada apa-apa. Oke. Tapi apa sih orang nih bau amis, gue bilang enggak, bau tai kucing, berantem deh pokoknya. Udah tuh, akhirnya udah kita tetap lanjutin jalan, tapi ya sayang. Tapi hilang akhirnya. Airnya hilang. Pas kita udah mau deket rumah, terus gue tuh kayak buka kaca, terus gue ngomong, udah deh jangan iseng, pas udah keluar tol ya, iya jangan iseng, kita buka kaca, terus baunya hilang sendiri, Bay. Oke. Itu berdua ya, iya. Itu Jadi- tuh ini banget deh. Biasanya nih ya, sepengetahuan kok kalau bau-bau gitu, memang ada ciri khasnya. Kalau wangi-wangian itu biasanya kuntilanak, biasanya. Kalau wangi. Cuman kalau bau-bau busuk itu biasanya genderuwo. Kalau enggak pocong. Merinding lagi. Antara itu. Jadi kalian yang kalian cium itu bau-bau yang nggak enak kan? Itu kemungkinan pocong yang ikut. Tapi untungnya Nadia bilang jangan ganggu. Jangan ganggu. Pasti mereka bakalan. Terus gue buka kaca gitu, jangan ganggu dia udah gitu. Tapi sebelumnya kalian dari mana itu? Lokasi. Memang tempatnya agak gimana? Terus dari mana sih waktu itu? Lupa. Pokoknya kayak Tapi Buperta deh kayaknya deh. Buperta, iya Buperta. Oh ya, kalau Buperta. Nah kenapa mereka bisa ngikutin? Mungkin mereka ada yang suka antara kalian, apakah yang ada di dalam mobil itu? Kan kita cuma berdua. Oh ya antara Gitu. kalian. Itu kan kenapa sih? Maksudnya Karena dia suka sama mau ngikut. Mau ngikut. Iya, mau kedampingi, mau ngikut gitu. Ngapain ya? Maksud gue mau ngikut tuh kenapa dia? Ya mungkin dia senang, mungkin gara-gara ada sesuatu yang buat mereka nyaman, senang gitu sama. Tolong jangan nyaman sama kita ya. Iya. Tapi ya kita berdoa aja. Iya. Kecuali kalau kita yang mau. Ya udah kalau kita ngizinin, dia bakalan ngikut. Ya ngikut terus. Ngikut terus. Kalau kita ngizinin aja silakan, ya udah ngikut terus. Iya. Itu Baron. Ada lagi kan? Coba
kamu. Sekarang Nadira. Kenapa gua ngundang Nadira sama Baron? Karena dia ini pernah ngalamin kejadian yaitu kerasukan. Nah ini nih yang pengen gua tanyain, kenapa bisa? Nah, tuh dia ya, gue juga nggak tahu ya, Bay, kenapa bisa. Tapi gue selalu ngerasain kalau misalnya makhluk itu mau masuk gitu ya, atau pokoknya mau masuk deh gitu. Gue tuh udah mulai ngerasain ketika gue lagi capek banget, gue lagi capek banget atau gue lagi banyak pikiran, itu kayaknya gampang gitu. Gue langsung kayak berasa tuh. Ini kejadian gue ceritain aja ya, kejadian tuh kayak di rumah, gue emang udah beberapa kali sih sempet gitu. Tapi gue ceritain yang belum terlalu lama lah, di rumah adik gue. Jadi di situ emang rumah adik gue tuh emang agak serem karena tadinya tuh katanya di situ rumahnya tuh bekas orang pintar gitu, kayak bekas orang buat kayak ngobatin gitu. Oh iya, dukun lah ya. Dukun. Jadi sebelum adik gue yang tinggalin itu tempat begitu. Dan memang waktu pas adik gue pindahan di atasnya itu memang nemuin kayak tempat-tempat sajen gitu. Ada di beberapa setiap hampir semua ruangan deh. Nah udah waktu itu gue habis balik kerja, gue mampir ke situ kan. Gue mampir, kondisi gue memang lagi capek banget pokoknya. Nah terus tiba-tiba nih, kok nggak enak, gue berasa nih pala gue puyeng, terus kayak mual ya kan. Nah udah gitu tiba-tiba udah kayak des gitu, gimana sih jelasinnya? Kayak nabrak gitu, bukan? Kayak pokoknya puyeng, yang gue rasa tuh puyeng, terus gue mual, tapi terus gue kayak ada nggak ada. Gimana sih, kayak gimana ya, gue rasa tuh kayak kelingan lah ya, nah terus kayak sempet kayak gue tuh kayak mau udah nih kan, ada yang bantuin gitu juga ya. Kayak pengen udah gitu, pengen gue lawan gitu, Bay. Sebenarnya karena kayaknya tuh kalau misalnya gue mau nggak mau, kayaknya mungkin bisa gitu kan. Bisa jadi kayak sempat pengen gue lawan, tapi nggak bisa. Jadi gue kayak agak nggak sadar ngambang gitu, gimana ya gue jelasinnya, kayak ngambang gitu loh, kayak ngambang, betul ya, ngerti gue. Kayak ngambang gitu. Tapi gini, pertanyaan gue. Awal mulanya tuh kayak gimana? Awal pertama kali lu kerasukan pertama kali? Itu tuh pasti dalam kondisi yang kayak lu masih ingat nggak pertama kali gue itu ya? Lu kerasukan? Itu kayak pas gue zaman masih kuliah, gue ngekos. Jadi itu maghrib apa udah mau subuh ya? Apa tengah malam gue sendirian di lorong, emang gelap banget kosannya. Dan di situ emang digosipin katanya pernah ada yang bunuh diri di kosan itu. Nah terus gue dikasih tahu kan sama kakak gue, Dira masuk gitu kan. Enggak, gue malah asik main laptop. ngedit foto gitu-gitu ya kan. Masuk, nah guenya tuh batu gitu loh, kayak nggak mau masuk. Sedangkan emang di lorong itu tuh cuma ada kamar gue doang, yang lainnya tuh kamarnya tuh kosong, yang di pojok gitu. Nah di situ itu tuh pertama kali deh. Terus akhirnya sudah gue nggak inget. Jadi lu kerasukan lu nggak sadar? Maksudnya selama lu kerasukan lu nggak sadar? Ada yang nggak sadar, cuma sempet kayak ada yang sadar terus kayak ngeblank gitu, gimana ya? Karena kan ada dua tipe nih. Ada yang satu yang dia bisa kendaliin, dia kemasukan, tapi dia bisa ngendaliin, dia sadar. Ada juga yang gitu. Ada yang gitu. Terus ada satu lagi yang ngeblank, dia nggak tahu apa yang dia lakuin selama kerasukan. Nah, lu tipe yang mana? Gue dua-duanya ada. Ada yang gue masih kayak ya tadi kayak ngambang, gimana sih, kayak gue sadar gitu, sadar tapi kayak kelingan, terus kayak ini sadar nggak sih gitu, bingung gue nya. Tapi sebelumnya ya gue ngerti. Tapi sebelumnya lu ngeliat sosok itu dulu langsung masuk atau tahu-tahu nyamber aja belum masuk? Enggak, kalau yang kerasukan tuh gue nggak lihat, tapi pernah juga, ini beda lagi nih tapi nih. Gak apa-apa. Gue ngontrak nih ya kan. Nah terus gue tuh selalu dimimpiin setiap kayak misalnya gue pindah ke satu tempat dan itu tempat itu baru. Gue selalu lewat mimpi dulu, Bay. Kayak lewat mimpi nih. Kayak diginiin. Jadi kan gue ngontrak tuh kayak cuma ada tiga tempat lah, ya kan. Gue ini di tengah. Nah pas gue pindah, gue dimimpiin ada ibu-ibu ya, di mimpi gue tuh ada ibu-ibu gendut badannya pakai daster merah. Terus dia cuma ngomong kayak gini, yang sebelah kiri itu kosong gitu, yang keisi cuma yang tengah sama yang kanan. Terus di mimpi gue tuh cuma gini, dia dari kaca, terus dia bilang, Mbak, saya yang di sebelah ya, kata dia gitu. Malam pertama. Terus di malam kedua,
kayak gitu lagi, ibu-ibu yang sama dari jendela kaca gitu, terus ngomong lagi. Dan gue tuh selalu cerita gitu apa yang gue mimpiin, Bay. Kayak gue di mimpi ini gitu kan, sama ibu-ibu gitu. Akhirnya di situ juga akhirnya gue kerasukan. Setelah itu, dan kerasukannya katanya sih sama ibu-ibu, ya emang bener ada. Ibu-ibu itu? Iya, ibu-ibu itu katanya. Oh, mungkin jadi lu berinteraksi melalui mimpi kali ya? Gue gak ngerti deh, Bang. Iya, Gue itu kurang ngerti. berinteraksi melalui mimpi, jadi nggak langsung. Biasanya kan ada juga yang langsung ngeliat, ada juga yang melalui mimpi. Itu mungkin dia nunjukin kalau itu keberadaan dia, gitu. Karena lu lebih peka. Karena orang-orang yang peka itu pasti bakalan dideketin. Kenapa ya? Ya karena dia tahu. Gue padahal penakut tahu, sumpah. Iya, pasti semuanya gitu. Orang-orang yang kayak gitu, kayak misal punya, anggap aja kita punya kelebihan lah, itu namanya kelebihan, bukan kekurangan, tapi kelebihan yang Allah kasih. Pasti yang dideketin mereka, karena untuk ngasih tahu keberadaan mereka, terus kadang mereka cerita juga meninggal gara-gara apa, atau gimana kecelakaan atau bunuh diri kah, apa ada juga yang minta tolong. Oh ya? Minta tolong diungkap. Misalkan ini ada arwah, maksudnya ada yang korban pembunuhan, ada yang minta tolong diungkapin. Iya. Siapa yang bunuhnya, di mana lokasinya, ada juga yang kayak begitu. Oh, ada yang kayak gitu. Ada. Itu kalau yang tadi yang di mimpi gue tuh, kalau menurut lo, maksudnya kayak dia masuk ke mimpi gue dengan tujuan kayak dia kan ngomong gitu kan, Mbak apa Neng, gue lupa, dia ngomong sayang di sebelah ya gitu kan, itu 2 kali itu dia gitu masuk ke mimpi gue. Itu dengan tujuan berarti dia cuma pengen ngasih tahu aja bahwa ada kalau gue dia di itu sebelah. ada di sana, gitu. Kehadiran dia itu ada di sana. Cuma pengen ngasih tahu aja sih, lebih ke situ. Nggak bermaksud mengganggu juga sih katanya. Karena kalau gangguan itu sebenarnya mereka itu nggak mau sebenarnya ganggu kita, ibaratnya gitu. Jadi banyak yang salah persepsi. Wah, ini gue diganggu, ini nih gue enggak. Padahal enggak, mereka pengen ngasih tahu keberadaan mereka. Oh, gue ada di sini. Oh, ini wilayah gue nih. Oh, ini wilayah gue. Sama lah ibaratnya kayak kita. Ini rumah gue nih. Ini wilayah gue. Jadi mereka itu masing-masing punya wilayah. Sama. Jadi yang satu jangan sampai ganggu yang wilayah ini. Ntar yang ada bentrok. Oh. Ya gitu. Kekuasaan. Jadi intinya nggak cuma ngasih tahu aja ya. Ngasih tahu. Ini wilayah gue, jangan ganggu deh. Gitu ya. Jangan ngusik gua. Jangan ibaratnya jangan macem-macem lah ibaratnya. Kenapa nih? Kaget saya. Ini sempat jadi korban nih kamera ini. Kenapa? Mati, nggak bisa nyala. Tiba-tiba? Iya, gara-gara ngambil gambar gitu. Nggak boleh kali ya. Nggak boleh. Iya, sumpah ya, serem. Kan Jenny Cortez juga bawa kamera, sama barengan sama ini. Matinya? Mati ya barengan. Gila ya. Jadi itu on off-nya dimainin, on off gitu. Boy, gue tuh merinding mulu ya, Boy. Hah, paham bisa dirasa-rasa. Iya, enggak, tapi kan gue jujur. Iya. Enak aja ini. Lu juga ya? Tuh kan, kedua. Terus ada lagi, Nat, Yang pengalaman lu? gue yang sama makhluk. Oke. Jadi ini juga udah lama banget ya. Lama banget tuh, tahun berapa ya kira-kira? Mungkin 2007. Oke. Nah, 2007. Jadi waktu itu gue pulang syuting sendirian. Benar-benar sendirian. Oh, benar-benar sendirian, Jadi waktu itu gue syuting tuh kayak di daerah Kalimalang gitu. Nah, bensin gue tuh emang udah tinggal dikit. Tinggal dikit banget. Rumah gue kan di Karawaci kan, jauh. Oke. Nah, pokoknya jauh deh. Nah, gue berpikir, bensin gue nih akan cukup sampai di rest area di Rest tol. area, oke. Karena pas gue cari-cari daerah situ emang udah pom bensin tuh udah kayak tutup semua. Tiba-tiba habis bensin gue di tol. Jadi kehabisan bensin nih gue. Terus gimana dong itu? Akhirnya gue minggir dong ke kiri, ke bahu jalan ya kan. Masih bisa zeng gitu kan ke kiri. Udah gue berhenti. Gue lihat spion sebelah kiri. Itu gue lihat. Gue merinding lagi. Ingetnya. Jadi gue lihat yang gue lihat tuh kayak tukang bangunan
coklat-coklat gitu. Gimana sih kurang jelas tapi bentuknya manusia, tapi kayak tukang gitu. Oh, Gimana kayak sih? kena lumpur-lumpur Iya, gitu lah ya. coklat. Oke, ya kayak. Oke. Nah, gue berpikir tuh masih orang kan, karena gue cewek dan gue sendirian nyetir, gue langsung ngecek kunci karena gue takutnya orang jahat. Oke, betul. Gue kunci kan langsung tak langsung gitu kan. Nah, terus pas gue liatin lagi tiba-tiba di kaca gitu ya, kayaknya kan kalau mata gue nggak mau ngeliat banget sih, Bay. Gitu, oke, cuma ada gitu kayak di kaca sebelah kiri, benar-benar sebelah kiri gue gitu. Itu gue nggak mau lihat, terus abis itu pas gue nengok lagi udah sih nggak ada, hilang. Nggak ada dia. Nggak ada. Sampai hari itu gue udah takut banget, Bay. Takut banget. Nggak ada satupun mobil yang berhenti karena emang kondisinya tuh udah kayak jam 2 apa pokoknya jam 2 malam deh, mau setengah 3. Mau setengah 3. Sampai akhirnya ada mobil tuh, bapak baik banget ya, makasih ya Pak ya. Ya, mungkin bapak siapa nama bapak? Iya, gue lupa nama bapaknya, ada mobil losbak. Bapak yang udah nolong Nadira, terima kasih Makasih ya. Terus saya ketakutan banget loh Pak, sumpah Pak. Iya. Terus kenapa lu nggak nelpon Baron kan? Nelpon nggak siapa? kepikiran, Bay. Oh, nggak kepikiran ke sono gara-gara ke distract yang Iya, itu? itu belum kenal Baron. Oke. Belum kenal. Pokoknya gue nggak kepikiran buat nelpon siapa-siapa, ngerti nggak sih? Kayak udah panik, Udah panik, ya, panik panik. sendiri gitu. Saat pertama gue paniknya orang jahat kan, takutnya penjahat lah, maling Jahat, apa gimana. Totonya hilang ya kan, horor. Sampai akhirnya ada mobil losbak, akhirnya datangnya setelah sekian lama dia tuh setengah jam lebih deh. Akhirnya dia nyamperin gue, terus akhirnya gue minta tolong Pak, tolongin Pak, bensin saya habis gitu kan. Akhirnya ditarik sama dia, ditarik apa sih pakai tali gitu, Oh, iya. sampai rest area. Akhirnya selamat deh gue. Itu yang gue lihat ya, walaupun nggak. Oh, wujud sosok yang lu lihat. Itu apa tuh ya, Bay? Kira-kira apa? Lu tau nggak sih? Aduh, gue disuruh baca. Coklat, Bay. Gue ngeliatnya tuh kayak coklat, ngerti nggak sih? Kayak bukan kedekil ya? Iya, kayak tanah gitu Ya loh. mungkin dia meninggalnya gara-gara kena longsor, bisa jadi mungkin di dalam lubang kah, terus kena tanah-tanah. Iya, Bisa jadi karena wujudnya kayak begitu. Misalnya kalau kita ketemu wujudnya yang gosong, itu korban kebakaran. Terkadang ya. Ada juga sosoknya yang ada nih bukan apa ya, ibaratnya teman main kita Acong, namanya, kita kasih nama Acong. Jadi kita dapat di Bogor, anak kecil. Oke. Dia tuh meninggal gara-gara tenggelam di kolam renang. Namanya Acong. Jadi dia kasihan, akhirnya kita suruh ikut kita. Seharusnya kita bisa manggil dia ke sini, Acong. Lucu, orangnya lucu. Anak kecil? Anak kecil. Lu bawa pulang? Enggak bawa pulang. jadi? Dia ada di sana, cuma kalau dipanggil dia datang. Namanya, kita kasih namanya Acong. Oke. Jadi tapi kalau wujudnya kayak wujud asli, kayak biasa, kayak anak kecil biasa. Cuman kalau dilihat dari wujud aslinya itu, dia badannya udah kayak penuh air. Oh. Jadi gendut. Gelembung, gelembung apa? Iya, kayak Gitu. gelembung itu. Gara-gara tenggelam. Tenggelam. Jadi dianya tuh sosoknya gitu karena dia meninggalnya tuh gitu. Iya. Meninggal oke. gara-gara. Mungkin kalau ada yang kena pancung, ya kepalanya tak kemana, badannya tak kemana. Biasanya kan yang ada setan yang tanpa kepala kan. Ya mungkin gara-gara hukum pancung. Pernah lihat nggak sih lo? Ya. Lebih sering ya? Kepalanya doang lebih. Badannya nggak tahu kemana. Oke. Nah, ini biasanya kalau kita kedatangan bintang tamu, kita kasih challenge. Challenge-nya itu masak sambil uji nyali. Nah, gue mau nanya nih buat kalian berdua, mau nggak, bersedia nggak ikut tantangan dari kita? Boleh. Hah? Enggak. Ini kok enggak sih? Enggak, gua tadi diam aja takut. Enggak. Enggak, kamu aja, aku yang nonton sama Bayu gimana? Di berdua, biar fair dong. Aku juga gitu, kamu juga. Dari penyakit. Biar penyakit kan ada Bayu ya, Bay? Nah, iya. Enggak apa-apa kan dia aja, Bay? Ya bebas yang mana aja, Bu. Berdua nggak boleh, Bay? Boleh nggak masalah. Cuman yang satu di ujung, yang satu di ujung. Kan Tetep berdua aja juga. beda. Tetep aja beda. Tetep aja beda. Dua kamera nih kan. Aku juga nggak bisa masak. Ya kan masak Kan nggak boleh berdua, bodoh. masak apa aja bebas. Kan nggak boleh berdua. Iya, maksudnya biar fair Ya gitu. udah kamu aja. Iya, aku juga bisa aku Enggak, kamu. kamu aja enggak, aku enggak. Dia aku penasaran, aku Ya mau coba. udah kamu aja, kalau kamu penasaran ya kamu aja, aku nggak penasaran. Nggak penasaran apa kenapa lu takut? Ya udah, Bay, dia aja, Bay.
Dia orang sampai diem. Oh, ini biar adil. Biar adil. Jadi berantem ya. Maaf ya guys. Biar adil, gimana kalau sweet? Enggak. Dia aja gue takut. Gimana Nat? Bersedia sendirian? Kapan sih? Oh, mungkin nextnya. Part 2 ya. Part 2-nya, ditunggu Oke. nanti. Part 2 kita tantang Nadira untuk cooking with ghost. Oke, berarti gue bisa nanti kan bisa menyiapkan nyali dulu Mental, ya, mental. mental. Ya. Tapi ditemenin kan? Ya pas ke lokasinya ditemenin, tapi pas masaknya kita tinggalin. Ya lu tinggalin gue nya sejauh apa dulu nih? Ya, sejauh mungkin. Jangan, Mbak. Ini kira-kira berapa meter gitu biar gue ada bayangan dulu. 1 kilo lah kurang lebih. Gila lu. Gak apa-apa. Yang penting ada Baron ini, kita tinggal teriak aja Baron, ntar dia datang. Tapi di apa sih kuburan gitu apa? Ya lokasinya kita nggak pernah main di kuburan. Oh, enggak, bukan. Samping kuburan. Sama aja pemirsa. Tapi kan nggak di kuburannya, sampingnya. Sampingnya tapi banyak kuburannya. Ya samping kita tapi, misalnya itu kuburan, tapi kita nggak pernah ngambil gambar kuburan, jangan lah. Iya. Mengganggu yang ada. Ntar gue pikir-pikir dulu deh, tunggu. Jadi buat teman-teman yang ingin menyaksikan Nadira Cooking with Ghost, nantikan session 2-nya, oke? Oke. Siap, Nat? Insya Allah. Kenapa kita nggak malam ini? Karena nggak kondusif, situasinya lagi kondusif karena hujan juga, jadi becek. Jadi kita nextnya nanti kita bakal saksikan, tunggu Nadira di next episode-nya. Oke. Thank you banget nih buat kalian berdua. Thank you kalau udah luangin waktunya untuk ngobrol bareng, share bareng cerita mistis kalian di Cooking with Ghost. Dan Nadira sama Baron juga ada YouTube. Jangan lupa subscribe, like, and comment YouTube mereka di YouTube. Baron Nadira Story. Nah, dan gue juga ada di sono ntar. Nonton ya. Tungguin ya. Dia nonton gimana keseruannya, nontonin terus channel YouTube kita berdua. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.